Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bertemakan tentang perdagangan Islam akan menjelaskan hasil wawancara dari kelompok kami. Ada saya Raisa Jihan, Saya Alia Wafendria. Saya Zara Yusuf. Saya Kisha Muna. saya Malazaka. Saya Iqbal Gunawan. Saya Silva Rumadika. Oke, silahkan menonton. Pengertian perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang keduanya berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan pemaksaan. Pada awalnya kegiatan ini dilakukan dengan cara tukar menukar barang bukan dengan uang. Tapi seiring berjalannya waktu, kegiatan ini digantikan dengan menggunakan uang. Pengertian perdagangan menurut Islam. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan barang yang lain atau juga untuk mendapatkan kepemilikan barang tersebut melalui sebuah kesepakatan. Islamisasi. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Artinya, dengan islamisasi ilmu, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya, jaringan perdagangan di Indonesia. Interaksi antara masyarakat Kepulauan Indonesia memiliki tujuan utama untuk berdagang. Aktivitas perdagangan yang terjalin antara pulau satu dengan pulau lainnya menimbulkan terbentuknya jaringan perdagangan nasional antar pulau di Indonesia. Selain itu, wilayah laut Indonesia yang memiliki letak strategis menjadikan sebagai jalur perdagangan Indonesia. Wilayah laut Indonesia menghubungkan jalur perdagangan internasional antara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Kejayaan perdagangan wilayah laut Indonesia juga tidak terlepas dari komoditas rempah-rempah yang melimpah. Perdagangan dari Arab, India, dan Cina datang ke Indonesia untuk menjual komoditas dari wilayah mereka sekaligus mencari rempah-rempah untuk dijual kembali. Aktivitas perdagangan internasional di kawasan Indonesia berdampak pada timbulnya interaksi antar suku, etnis, dan bangsa-bangsa di dunia dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya, masuknya Islam di Indonesia. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia, karya Daliman Islam di Indonesia masuk dan berkembang melalui perdagangan dan mengikuti jalur-jalur pelayaran. Interaksi budaya antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan masyarakat Indonesia menyebabkan meluasnya pengaruh agama di Indonesia. Kawasan pesisir Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku menjadi pusat penyebaran agama di Indonesia. Pemukiman Islam mulai muncul di kota-kota bandar pelabuhan besar seperti Malaka, Aceh, Demak, Makassar, Banjarmasin, Ternate, dan Tidore. Pada sekitar abad 12, pemukiman Islam tersebut terus berkembang dan mulai mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi tadi saya, Alia, bersama Una pergi mewawancarai ibu yang berjualan baju-baju syar'i. Tapi ternyata ibu itu tidak hanya berjualan baju-baju syar'i saja, tapi beliau juga berjualan obat-obatan herbal dan juga buku-buku Islam. Nah, jadi tadi kita mewawancarai ibu tersebut dengan mengajukan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, apakah perdagangan yang ibu lakukan efektif dalam penyebaran agama Islam? Yang kedua, di manakah ibu biasa berjualan? Pernahkah ada pelanggan yang tertarik untuk dijual ke versi yang lebih baik? Yang ketiga, apakah ibu mengetahui etika berbisnis dalam Islam dan apa etika berbisnis yang ibu ketahui? Yang keempat, mengapa ibu memutuskan untuk berjualan? Apakah ada alasan khusus? Yang kelima, bagaimana cara ibu agar pelanggan tertarik dengan barang yang dijual? Kira-kira perdagangan yang ibu lakukan ini efektif nggak dalam penyebaran agama Islam? Ya, kalau lihat efektif tidak, mungkin saya nggak pernah, istilahnya nggak pernah meneliti secara langsung ya istilahnya. Cuma
memang karena niat awal gitu kan. Niat awalnya apa yang bisa saya lakukan untuk apa namanya membantulah Islam itu lebih dikenal Islam yang sebetulnya ya, maksudnya yang syar'i gitu, bisa dikenal di masyarakat banyak ya. Makanya dengan niat tersebut saya pikir itu merupakan salah satu jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat selama ini sih ya alhamdulillah ya, dari zaman maksudnya dari hari ke hari gitu ya. Kalau saya lihat dari dulu, dari awal mulai jualan kan sebetulnya tidak hanya pakaian gitu kan, tapi dari buku Islam gitu kan, sama herbal gitu. Nah dari situ terlihat banget gitu. Jadi oh iya ya, banyak orang yang kepingin tahu gitu kan. Awalnya dari kepingin tahu, ternyata dengan ada buku-buku yang ringan gitu ya, ternyata mereka lebih apa ya istilahnya, lebih banyak dapat ilmu gitu loh. Ringan itu buku. Dan kemudian kalau misalnya baju, ya udah dari awalnya mereka yang pakaiannya mungkin masih biasa-biasa saja, asal jilbab, misalnya jilbab saja, baju-baju saja gitu kan. Tapi akhirnya kalau lihat pakaian yang saya jual, akhirnya nyoba dong gitu kan. Dan lama-lama mereka jadi tertarik gitu loh. Kenapa sih harus pakai gamis gitu? Kenapa sih jilbabnya harus panjang gitu kan? Dan saya pikir dengan begitu salah satu jalan dakwah ya. Iya, Masya Allah. Yang kedua, di manakah ibu berjualan? Ibu pernah nggak kayak misalnya ada pelanggan yang datang gitu, nah terus tiba-tiba tertarik buat hijrah ke versi yang lebih baik lagi gitu? Pernah nggak ada pelanggan? Pernah ada dulu. Pengalaman saya pertama kali jualan sebenarnya udah lebih dari 10 tahun lebih ya kali ya. Waktu itu pertama kali saya bawa tuh ke Jepang. Nah di sana kan mereka belum kenal ya baju-baju syar'i yang panjang-panjang. Nah di situ kelihatan, setelah itu mereka gantilah baju mereka gitu lah. Dari awalnya mereka pakai rok atasan, terus jilbab pendek gitu kan. Nah setelah itu alhamdulillah beberapa teman itu mereka ganti gitu ya, hijrah gitu ke ini, dari segi cara berpakaian gitu. Mama saya juga kayak juga jadi apa ya, dampaknya juga gitu. Saya Awalnya juga gitu ya Bu ya, dulu bikin atasan bawain kan. Iya betul waktu masih belum nikah. Iya. Iya alhamdulillah. Terus Ya itu hidayah dari Allah ya. Iya, Masya Allah. Pertanyaan ketiga, ibu kira-kira tahu nggak etika berbisnis dalam Islam? Oh iya, kalau sebelum jualan kan harus belajar dulu. Iya. Kalau tidak kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan keberkahan gitu ya dalam berbisnis itu sendiri. Dan satu hal yang menjadi prinsip saya bahwa saya tidak hanya bisnis gitu kan, tapi lebih dari itu ya misinya memang saya ingin berdakwah dengan cara yang saya bisa gitu kan, dengan apa yang saya jual. Oke. Pertanyaan keempat, kenapa ibu memutuskan untuk berjualan? Kira-kira ada alasan khusus nggak? Tadi udah jawab ya Bu ya? Iya. Untuk Ya berdakwah. itu aja. Jadi awalnya ya karena dulu juga mungkin saya nggak paham gitu kan, kenapa sih harus berpakaian syar'i gitu kan, kenapa sih harus menutup aurat gitu kan. Dan ketika saya tahu terus ada niat gitu loh, kenapa sih tidak berbagi dengan orang lain dengan cara yang saya bisa gitu. Karena kebetulan saya bisa jahit, waktu itu saya bikin gitu kan, terus saya jual. Untuk pakaian anak-anak juga gitu kan. Dulu susah ya zaman awal-awal cari pakaian yang syar'i gitu kan. Jadi dengan niat awal ya bisa membantu orang mendapatkan pakaian syar'i dengan lebih mudah, ya udah itu saya jalani gitu. Oke. Kira-kira ini pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi gimana cara ibu untuk menarik pelanggan dengan barang yang ibu jual? Kalau sampai saat ini saya masih tetap bertahan dengan jenis produk saya yang maksudnya dari dulu sama gitu kan semua ya. Berarti konsisten ya Bu? Ya, karena emang saya nggak pingin merubah. Oh iya. Saya nggak pingin merubah. Jadi saya nggak pingin
misalnya sekarang trennya apa gitu kan, saya ikut tren sehingga misalnya bikin dari segi pakaian kadang-kadang jilbab lebih pendek sedikit atau baju dengan model-model yang sebenarnya kalau kita pakai di luar gitu kan itu Allah kurang suka gitu kan, dan saya tetap bertahan di situ gitu karena salah satu cara ya mungkin selama ini yang sering ini sih apa ya, pendekatan pribadi gitu kan. Misalnya saya punya model baru gitu kan, model baru yang menurut saya itu sekarang walaupun tetap syar'i tapi orang tuh tetap nggak ketinggalan lah gitu ya, nggak ketinggalan dengan zaman atau model gitu, tapi tetap syar'i ya, aslinya gitu ya. Nah dengan itu kadang suka ya kasih diskon, kadang suka ya, kadang ada beberapa sih, ada misalnya orang yang pengen ikut bazar ya udah silahkan, saya mau bawa barang saya silahkan misalnya kayak gitu kan. Terus apa, kadang ada momen misalnya orang tuh belanja, saya kasihkan apa ya, misalnya bonus sedikit lah gitulah, misalnya beli baju kasih kaos kaki, beli baju kasih buku misalnya kayak gitu ya. Paling begitu aja. Satu lagi nih Bu, nggak apa-apa Bu. Maaf Ibu. Kalau menurut Ibu etika berbisnis dalam Islam itu seperti apa? Ya bisnis itu kan ketika kita menjalani niat awal gitu ya, niat awal kita harus punya misi untuk dakwah gitu kan, karena terus kedua kita mencontoh Rasulullah ya, karena Rasulullah kan berbisnis ya, berdagang, dan lewat situ Rasulullah banyak menarik orang-orang yang bukan muslim, kadang-kadang dengan kemuliaan akhlak dia jadi tertarik gitu kan. Ya orang Islam bisnis harus mengutamakan kejujuran ya, amanah, sifat amanah gitu. Terus kedua tetap lillah gitu ya, pertama lillah, kemudian kedua amanah gitu kan. Saya rasa itu aja cukup ya. Halo guys, jadi enggak kan ini cuma mau nge-vlog. Jadi hari ini kita lagi rekam gitu kan. Tapi kayak Aling tuh nggak kerja guys, jadi kayak dia Aling Iqbal nggak kerja guys. Iya, jadi kayak beban banget di kelompok gitu kan. Jadi ya udah. Ih cocok banget Aling sama Siva. Enggak bercanda guys. Cocok banget Iqbal sama Raisa. Oke guys, bye bye. Kita mau buat opening dulu. Bye bye.